Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian di siang hari yang luar biasa cerah ini? Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat, tidak letoy ataupun letih lesu gara-gara melihat market sudah berapa hari ini berturut-turut bearish terus. Ya, tenang-tenang saja dan lihat-lihat kesempatan ya, cari barang bagus, harga murah. Ingat ya, prinsip belanja kan seperti itu teman-teman. Cari barang bagus ya, barangnya bagus, harganya murah, seperti itu. Oke, teman-teman, pada waktu seperti ini kemarin saya ketika mereview pertama kali video pertama itu market cap global crypto itu totalnya 30.100 triliun. Dan sekarang seperti yang saya sudah bilang, dia akan robek di bawah 30.000 dan sekarang Anda lihat itu sudah 1.700 triliun menguap market cap-nya dibanding 24 jam yang lalu saya review seperti ini. Ya. Hari ini masih turun lagi 3,74% dibanding hari yang lalu. Jadi menurut perkiraan saya, ini dia akan coba sentuh ke 25.000 market cap-nya, teman-teman. Karena apa? Mungkin bahkan bisa di bawah itu malah. Ya, mudah-mudahan loh ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak tembus sampai 20.000 triliun saja market cap secara overall. Karena apa? Kita harus memperhatikan yang diberitakan ya, teman-teman, di media-media itu baru isu. Ya, jadi selalu perhatikan antara isu dengan realisasi, itu dua hal yang berbeda. Jarak antara isu ke realisasi sometimes butuh beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi ya Anda tahu sendiri bukan? Apapun bisa terjadi pada interval waktu gap penungguan itu, teman-teman. Ya, salah satunya seperti ini. Ya. Nah, seperti yang saya sudah bilang, ya, Bitcoin ini akan tembus ke bawah 600.000 dan sudah terjadi. 600 juta maksudnya, dan sekarang sudah 599 juta, sudah jebol ya 600 jutanya. Nah, saya kok berpikir kalau sudah begini, kemarin kan harga saya 500 juta. Kalau saya lihat jarak antara isu dengan praktikal realisasinya ini masih agak jauh, saya kok malah agak sedikit was-was ya teman-teman. Jangan-jangan ini bisa ke 400-an juta per Bitcoinnya, begitu ya, per Bitcoinnya. Tapi nantilah kita lihat. Dan BNB sendiri ya sudah 6,4, dan Anda tahu kan bahwa di bulan Mei tahun lalu itu sempat tembus sampai di bawah 5 juta malah dia ini, teman-teman. Oke, saya udah bilang kemarin di video saya, daripada Anda capek-capek berburu micin, kalau ada uang Anda 500 juta, beli aja ini Binance nanti waktu 5 juta. Ya, beli aja 100 BNB kan 500 juta bukan? Nah, udah diem-diem aja. Nanti kalau pada waktu sudah 15 juta jual. Lumayan kan, cuan 1 miliar. Daripada pusing. Nyari 1 miliar di micin tuh berapa lama baru bisa dapat tuh. Lebih bagus belikan 100 BNB, udah duduk manis saja begitu. Ya teman-teman. Dan kita lihat juga Shiba Inu juga ini makin mendekati 0,4 ya. Saya nggak tahu nih apakah dia kuat, jangan-jangan dia akan tembus di bawah 0,4 ya, santai-santai aja teman-teman ya. Dan ini juga kalau kita perhatikan ya, the top 10 juga merah semua ya. Cosmos ini naik sendiri. Nah, nanti sepertinya saya akan coba review ini Cosmos ini. Kenapa kok dia berani melawan arus ya. Kemudian Decentraland. Nah, Decentraland saya udah bahas loh ya, dilihat aja video saya. Nah, Sandbox, wah, saya malah berharap ke 60 ribuan, ini malah udah naik pula gitu ya kemarin ya.
Oke, ya Harmony, ini apa? Saya belum pernah bahas. Nah, tetapi secara overall, nah ini Quant Engine, ya ini yang pentolan-pentolan begini harus dikaji, teman-teman. Nah, secara garis besar 100 besar ini masih lebih dominan yang merah, teman-teman. Ya, oke. Sekarang saya mau membahas ada update tentang masalah Baby Dogecoin, teman-teman. Ini saya refresh dulu dan Anda lihat bukan? Lagi-lagi dia ngelawan arus ini si Baby Dogecoin dan nggak kira-kira loh. Ini minus 3,74%, ini malah 25,94%. Jauh sekali loh teman-teman. Jauh. Jadi apa penyebabnya itu? Hype dan gerakan massa atau gerakan holder. Gerakan arminya luar biasa. Seperti itu teman-teman. Nah, dari kemarin saya buat video Baby Doge ya teman-teman. Ini kalau arminya ya. Kalau saya perhatikan ya teman-teman, ini baby Doge ya, seperti itu. Nah ini meningkat pesat loh teman-teman. Kemarin kalau nggak salah masih 211 loh. Ini tiap hari ribuan nambah loh teman-teman. Tiap hari ribuan. Dan itu mempengaruhi jumlah holdernya senantiasa teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, Anda perhatikan nggak gerakannya ini teman-teman. Kalau saya sih udah ambil ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau Anda apakah masih sempat begitu baby Dogecoin. Nah ini dia. Ya, coba aja dibandingkan video saya review kemarin. Nah ini udah terbang lagi ya. Holdersnya ini coba kita lihat. Nah ini udah 1156. Kemarin kalau nggak salah 113 sekian ya. Jadi udah nambah lagi puluhan ribu. Tiap hari begitu loh teman-teman. Tiap hari seperti itu. Jadi ya dan kalau saya lihat sih nggak ada yang wales banget seperti itu. Nah ini betul-betul terdistribusi seperti itu merata teman-teman. Adapun yang terbesarnya ya yang dibakar, baru kemudian Unicrypt token vesting, baru dia di OKEX ya, sisanya udah di bawah semua nih ya. Oke. Nah teman-teman, ada satu info penting yaitu si Baby Dogecoin ini ada dalam sorotan Coin Market Cap 15 jam yang lalu. Jadi ini kan sekarang jam 1. Ya, kalau 15 jam yang lalu berarti 15 kurang 13. Masih sisa 2. Ya. Berarti sekitar jam berapa itu, teman-teman? 1, 2, 3, jam 10 malam ya. Jam 10 malam tadi malam ini. We take a deep dive into Baby Dogecoin, another addition to the ever-growing list of meme coins that aim to impress the original Dogecoin with their transaction speed and cuteness. Jadi kata mereka begini, kami akan melakukan pengkajian lebih dalam khususnya untuk Baby Dogecoin ya. Satu tambahan token meme yang lain yang bisa bertumbuh dengan cepat begitu ya, untuk bisa menjangkau juga impresi token meme yang original tuh Dogecoin. Kan hebohnya meme coin itu kan, atau meme coin itu kan adalah Dogecoin kan, gara-gara ada koneksinya lah, langsung maupun tak langsung dengan si Elon Musk kan gitu kan, with the transaction speed and cuteness. Jadi mereka terkesan melihat kecepatan transaksi dan cute itu kan imut ya, keimutan daripada si Dogi ini begitu ya teman-teman. Coba kita perluas, itu aja sebetulnya yang saya mau sampaikan. Jadi apa ini sebetulnya begitu, dan yang lain-lain sepertinya mengarah, tapi nggak bisa dipastikan ya. Mudah-mudahan sih cepat betul-betul kedaftar di Binance. Itu doa kita semua bukan ini. Nah ya, kemudian ada juga isu ini, will Robinhood list Baby Dogecoin in 2020 ya 2022. Jadi katanya apa iya mau listing di Robinhood? Wah, kalau listing juga di Robinhood mantap itu teman-teman. Mantap ya. Sama seperti Shiba Inu lah, mau listing juga katanya di Robinhood. Kalau Robinhood itu kan perusahaan TBK teman-teman yang cukup besar ya, 180 triliun kalau nggak salah market cap-nya. Tadi malam saya udah bahas di topik Shiba Inu teman-teman. Dan itu kan satu perusahaan TBK terbuka ya, kayak di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, yang listing di Nasdaq seperti itu. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng kalau sampai bisa listing di situ. Wah, mantap sekali. Ini bisa terbang-terbang, bukan hanya menembus bulan, menembus Pluto.
Ya. Kemudian info terbaru juga yang kemarin ini ada live AMA dengan pihak auditor Certic ya. Ini tanggal 6 ya, seperti itu. Ini waktu barat ya, PM waktu barat. Jadi dihitung-hitung aja itu kalau di Indonesia kan jadi berapa. Terus kemudian ada kode-kode juga seperti ini juga udah rame ini teman-teman. Udah rame banget nih, udah viral banget nih foto ini. Ini dari Binance masalahnya kan gitu. Ada kode-kode seperti ini Binance, ini ada Dogi, ya apa ya? Soalnya kan banyak juga gitu loh. Kalau Anda perhatikan kan yang mau listing di yang mau listing di Binance kan denger nih, Buff Doge juga, ya kan, Baby Doge juga, kemudian Shiba atau Dogezilla juga, macam-macam lah gitu ya. Kalau coba nanti dilihat listnya, banyak juga yang katanya lagi mengajukan ke sana. Jadi ini nggak langsung representatif sih, tapi ya namanya Doge bisa Buff Doge, semoga bisa Baby Doge, itu juga kita senang. Dua-duanya juga lebih bagus. Seperti itu ya. Oke ya, kemudian ya ini bukti ya dari ASPCA bahwa memang ada kekejaman terhadap hewan, dan Baby Doge kemarin tuh memang menyalurkan donasi seperti itu ya. Baguslah, seperti ada bukti teman-teman ya. Oke, coba kita selidiki ya, apa sih maksudnya? Seperti itu penyelidikan dari CMC ini, coba kita Indonesiakan dulu ya. Apa itu Baby Doge, fitur tokenomics dan prediksi harga? Ini oleh Hasan Syafiq ya, teman-teman. Kami mempelajari lebih dalam tentang Baby Dogecoin, tambahan lain dari daftar meme. Nah, itu maksudnya, supaya ada temennya si Dogecoin, kira-kira begitu. Kalau yang selama ini Anda dengar kan, nggak tahu siapa yang karang cerita pertama kali, dibikin kayak berantem lah antara Dogecoin dengan Shiba Inu. Di mana-mana itu sudah viral, dibikin seolah-olah berantem. Nah, kalau ini enggak, dari pihak CoinMarketCap melihat, wah ini boleh juga nih dipersandingkan si Baby Doge ini dengan Dogecoin. Kira-kira begitu idenya teman-teman. Wah, ini kalau bisa dipersandingkan, terus lantas nanti Elon Musk nge-tweet, oke deh direkrut. Waduh, saya nggak tahu ya teman-teman, mau harga berapa itu. Mudah-mudahan sih Kill for Zero. Wih, luar biasa. Kalau Anda invest 1 juta, Kill for Zero 10.000 kali lipat. Bayangkan itu 1 juta jadi berapa tuh? 10 miliar. Widih, 1 juta 10 miliar. Anda bisa beli rumah 10 biji itu teman-teman. Luar biasa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Semoga pertumbuhan hype-nya holder, begitu market cap dan harganya ini betul-betul makin hari makin melonjak. Kita doakan aja, mantap kan? Gitu. Dogecoin juga dulu gitu kok. Jadi proyeknya juga nggak jelas apa, use case-nya si Dogecoin juga nggak jelas. Tiba-tiba main hype-hypean aja begitu. Nah sekarang kalau Dogecoin kan ada use case-nya, bukan? Begitu ya. Oke, tambahan lain dari daftar meme coin yang terus bertambah yang bertujuan untuk mengesankan Dogecoin asli dengan kecepatan transaksi dan kelucuannya ya, begitu game teori ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca juga, tapi beberapa kita akan baca sama-sama ya. Baby Dogecoin adalah token hiperdeflasi yang mengklaim sebagai bentuk peningkatan dari Dogecoin yang lebih terkenal. Wah, ini statement-statement gini kan bikin panas tetangga sebelah ya. Karena akan menjadi lebih langka seiring waktu. Oh iyalah, sekarang aja udah di burn berapa tuh? Tadi kan kita udah lihat ya di basis scan-nya. Ini aja udah di burn 41,4%. Berharap sih dalam waktu dekat di burn lagi sehingga tinggal setengah. Nah lo, kalau udah begitu kan keren. Ya enggak, teman-teman ya. Bagaimana cara kerja Baby Dogecoin? Ya, proyek ini adalah meme coin ringan, namun ia mengklaim memiliki misi besar untuk menyelamatkan anjing yang membutuhkan dan mendorong penerimaan cryptocurrency ke arus utama ya. Baby Doge adalah salah satu mata uang kripto yang mengenakan biaya transaksi untuk mendorong investasi. Ini memberikan penghargaan kepada penggunanya dengan menambahkan koin Baby Doge ke dompet mereka setelah setiap transaksi. 5% dari setiap transaksi secara otomatis dialokasikan ke pemegang Baby Doge. Jadi ada maksudnya sifat reflektif ya, sifat reflektif yang ya Anda kalau sudah beli Baby Doge ya dapat dividen 5% begitu teman-teman ya dari transaksi selanjutnya.
Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, setiap kali Anda menukar Baby Doge Coin, Anda akan dikenakan biaya 10%, 5% darinya dilakukan secara proporsional untuk setiap investor Baby Doge yang lain lah, dan 5% lagi untuk digunakan dalam kumpulan likuiditas dengan Binance Coin di PancakeSwap, ya. Tim di balik koin Baby Doge, penemu dan staf utama Baby Doge tetap tidak diketahui. Nah, yang kayak gini-gini misterius ini kan salah satunya adalah sebagai risiko, teman-teman, ya. Seperti halnya dengan banyak mata uang kripto meme, namun tim media sosial sangat aktif dan pemasaran Baby Doge Coin memiliki kualitas yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan banyak token lain di dunia kripto. Maksudnya, ya inilah contohnya, teman-teman. Jadi, bagi kalian yang selalu nanya, devnya orang mana, kalau udah kayak gini, anonim, begitu. Terus lu mau apa? Begitu kan, ya. Nah, kalau anonim di Baby Doge Anda bisa sejahtera dan tenang-tenang, kenapa kalau anonim di Bab Doge kok nggak bisa sejahtera dan tenang-tenang? Kan lucu itu, sama-sama anonim padahal. Itulah yang aneh, teman-teman. Bab Doge juga nggak pernah mau ngasih tahu, anonim, gitu ya. Anonim banyak loh, apalagi token-token meme begini, teman-teman, yang berbau-bau dogi begitu. Pokoknya anonim. Ayo lo, bagaimana caranya? Ya manajemen risiko tentunya, bukan? Ya jangan beli terlalu banyak lah, begitu. Ya 200.000 udah cukup, 300.000 paling banyak, begitu aja. Ya tergantung tingkat resiko masing-masing, ya. Uang berapa jumlah yang Anda bisa ikhlas untuk loss tanpa ngomel-ngomel dimanapun dan di grup manapun. Kadang-kadang kan begitu, waduh gua apa sekian ngomel-ngomelnya di grup orang gitu, ya. Oke, Baby Doge sudah berada di tahap terakhir rencananya yang mencakup hadiah amal senilai 250.000 US dollar. Sehubungan dengan ini, protokol berbasis BC mengumumkan kolaborasi dengan Best Friends Animal Society, ya, BFAS, untuk menutupi hadiah 100.000. Oke. Fakta, hanya beberapa cryptocurrency yang pernah mencapai kapitalisasi pasar 100 miliar US dollar dan hanya Bitcoin yang melampaui kapitalisasi pasar 500 miliar US dollar. Nah, begini kan, ini kan fakta. Sekarang 100 miliar US dollar katanya. Kita sekarang ke sini. Ini kan ya, ini kan market cap. Sekarang coba kita dolarkan begitu ya. USD, United States begitu. Oke, kita coba lihat. Ya, ini 1 2 3. 1 miliar US dollar, ya. Sementara dia bilang apa? Hanya beberapa cryptocurrency yang pertama. Oke, ya. Pernah mencapai 100 miliar dan hanya Bitcoin melampaui market cap 500 miliar US dollar. Oke lah, ya, market Bitcoin lah. Apa namanya? Bitcoin ya. Coba kita lihat sekarang. Bitcoin market cap-nya adalah, ini kalau kita lihat 1 2 3 ya, 791 miliar. Ya, 791 miliar. Sementara Baby Doge itu baru 1 miliar. Jadi, kalau dibanding-bandingkan dengan Bitcoin, ini kan yang selalu dibanding-bandingin YouTuber itu. Saya bilang aja 792 kali lah Bitcoin ini. 792 kalinya si Baby Doge secara market cap. Ya. Kemudian sometimes mereka juga membanding-bandingkan dengan Ethereum, Tether. Oke lah, it's okay. Ya, Binance saja ya. 75 kalinya Baby Doge market cap-nya. 75 kalinya. Begitu. Bayangkan Binance itu kan lini bisnisnya banyak ya. Nah, kalau kita lihat begitu ya dari segi market cap, sebetulnya kalau itu kan satu miliar lah begitu. Kalau misalnya 1 miliar banget begitu. Nah, tuh kira-kira siapa? Kira-kira ya di atasnya IOTEX ini, teman-teman. Mungkin 150 ini 168. Jadi berarti di atasnya name, di bawahnya holo. Kira-kira begitu, teman-teman. Di sini dia. Berarti ya ranking 88 ke 87. Jadi kalau boleh saya meranking ulang ya di coin market cap berdasarkan coin market cap-nya saat ini, teman-teman. Ini 1 miliar 68 juta sekian. Ya, saya rasa si Baby Doge itu berada di urutan 88, si name ini ke 89. Jadi bayangkan, itulah kira-kira gambarannya. Saat ini kira-kira dia ranking 88 di CMC. Bayangkan, teman-teman. Jadi
Itu sebetulnya satu pencapaian yang patut disyukuri. Itu cepat sekali loh. Kalau kita lihat misalnya dari CoinMarketCap ini ya, misalnya di all begitu. Ini kan kapan sih mereka launch itu? Tanggal 12 bulan 6 ya, baru 7 bulan loh. Dalam 7 bulan, ini prestasinya, dalam 7 bulan bisa mencapai rankingnya 88 di CMC. Global loh ini, teman-teman. Kan bagus sebetulnya. Ya, semoga dia naik terus. Saya nggak tahu, kalau menurut pendapat saya pribadi, ya ini kan jumlah holdernya udah 1.156 ya. Menurut saya dia akan tembus 2 juta kalau pendapat saya. Nah, kalau 2 juta dia udah tembus, kurang lebih kali 2, berarti ya mungkin dia berada, kalau boleh bermimpi atau berharap, mungkin dia ada di 70 besar. Seperti itu. Kalau dia udah di 70 besar, wah, bagus sekali justru ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Fitur unik Baby Dogecoin, biaya transaksinya rendah, pasokan berlimpah ya, 420 kuadriliun. Insentif itu untuk pedagang ada ya. Kartu debit Baby Doge ada. Ini maksudnya untuk use case-nya loh teman-teman. Kemudian secara tokenomics juga udah jelas ya, harga koin Baby Doge, prediksi harga Baby Doge. Nah, ini dan prospek masa depan. Nah, ini penting ini. Baby Dogecoin dengan cepat mendapatkan pengagum dan pembeli baru sejak diperkenalkan 1 Juni 2021. 2 minggu setelah peluncuran, harga meningkat lebih dari 1000%. Pada minggu ketiga, ia memiliki nilai pasar 200 juta. Dan pada minggu keempat, ada 160.000 pemegang koin. Nah, ini menjadi satu perhatian bagi CoinMarketCap pihak CMC, teman-teman. Ini kok cepat sekali ya, gitu ya. Kok cepat sekali. Artinya mereka terkesan dengan kecepatan ini dan melihat kok mirip-mirip ya kecepatannya dengan Dogecoin yang tahun lalu nih, kira-kira begitu. Ada apa? Atau apakah ini bisa juga nanti dipersandingkan ya, jadi temenan lah gitu, jangan jadi lawan lah dengan Dogecoin yang sebelumnya yang ada Elon Musk-nya. Kira-kira begitu ya. Namun ini kemungkinan besar hanya mungkin jika Dogecoin berada di depan daftar token meme yang terus bertambah yang muncul ke permukaan di dunia kripto. Ya, Elon Musk berada di belakang Dogecoin. Nah, garis bawahi ya teman-teman ini. Elon Musk berada di belakang Dogecoin yang merupakan keuntungan besar, sangat besar untuk token meme anjing. Nah, jadi sebetulnya Baby Dogecoin itu berpeluang asal si Elon Musk sekali nge-tweet aja. Bayangkan itu, public figure dengan jutaan follower di Twitter. Sekali nge-tweet aja, misalnya dia bilang gini, oke, gitu kan, atau pasang foto gitu ya, temenan antara Dogecoin dengan Baby Doge gitu. Waduh, itu bisa lari nggak karu-karuan itu. Catnya ini bisa lari nggak karu-karuan kemana-mana. Nah, ya bagi Anda yang belum punya barangnya, ya saya nggak bisa bilang ya. Kalau saya secara pribadi, saya kan ngambilnya di sini nih, di sini nggak terlalu di bawah banget sih. Ya, nah di sinilah. Kalau menurut saya, ya posisi saya kan udah tadi pagi 170-an udah di sini ya, nih. Hampir 200% sudah. Nah, ini agak turun dikit. Kalau saya bilang, kalau bagi saya sendiri pingin nambah muatan sebetulnya. Paling nggak kali 2 gitu ya. Tapi karena udah lari sampai hampir 200%, saya terus terang nggak berani. Kenapa? Itu nanti bukan averaging down, jadi averaging up, teman-teman. Harga kamu yang tadinya di bawah, jadi kekerek ke atas nanti semuanya. Misalnya ya, kamu tarik dengan porsi yang sama. Kemungkinan dia di titik tengah di sini. Nah, kita kan nggak tahu kondisi market. Ini kan baru isu-isu. Tapering off realisasinya kan belum juga. Paling nanti berhentinya paling akhir Maret. Nah, ini masih ada peluang kalau tiba-tiba ini ngedam sampai ke bawah lagi. Nah, kan saya jadi rugi. Begitu loh. Tadinya saya di sini gara-gara averaging up jadi naik ke sini. Tiba-tiba dia turun di bawah titik averaging up saya di sini. Jadi turun lagi ke sini, katakan begitu. Kan saya jadi rugi dong. Mau averaging down lagi, waduh angkanya udah misalnya di sini $100, sini ambil $100, udah 200. Kalau mau averaging down lagi bisa, tapi harus siapin $200 lagi. Tambah gede, ngegulung kayak snowball. Nah, dan semakin gede resiko saya, begitu. Kalau something happen, nah, begitu loh teman-teman. Jadi averaging down, averaging up juga lihat-lihat loh teman-teman. Nggak asal-asal main hajar aja begitu. Ya, oke. Namun selain koin meme lain dengan komunitas seperti Shiba Inu, SafeMoon dan banyak lainnya adalah persaingan yang ketat. Nah, ya seperti biasa lah. Kan udah tahu ceritanya. Dogecoin aja dengan Shiba Inu
dibuat cerita, dibuat narasi berantem. Menurut analis kripto, jika Dogecoin menembus angka $1, berarti berapa itu $1? 14.300 lah Dogecoin ya. Padahal sekarang itu harganya kan baru berapa itu? Baru 2.200 ya. Tuh. Nih coba lihat. Oke. Ya ini 0,1 ya, 0,15. Nah, 0,15 lah, kita pakai dolar aja. 0,15. Mana sih Shiba Inu? Nah, ini dia, 0,15. Sementara dia cerita di sini $1. Waduh, itu jauh banget loh, teman-teman. Itu berapa kali ya? 8 kali ya. Gitu. 7 kali, teman-teman ya, 7 kali. Nah, kalau menembus dia bilang jika menembus $1, apapun yang terkait dengan Dogecoin termasuk baby Dogecoin juga dapat mengalami lonjakan besar. Nah, ini garis bawahi kata kunci. Ini kata pakar lah, ini analis, teman-teman. Artinya, sempat Dogecoin yang tadinya 0,15 itu bisa terbang ke $1, berarti naik 700%, 7 kali lipat. Katanya imbas-imbasnya nih, token-token yang berbau dogi yang lain biasanya itu terbang juga. Yang lalu-lalu juga begitu loh, teman-teman. Dogecoin terbang, ya kan, token meme terbang. Nah, nanti yang berbau dogi-dogian, yang berbau token-token meme ikut-ikutan terbang, begitu. Tetapi kemungkinan besar mimpi yang dibuat-buat, terutama karena Dogecoin hanya melayang di kisaran 0,2. Jadi, tapi ya mereka tetap sorotin, teman-teman. Apalagi kalau semakin gencar ya, mereka akan sorotin. Pembeli jelas tertarik dengan baby Dogecoin berdasarkan kenaikan harga yang cepat selama beberapa bulan terakhir. Kelangkaan bawaan dari waktu ke waktu karena dibakar maksudnya. Seperti yang sudah jelas, harga saat ini tidak terlalu menarik karena hanya sepersekian sen. Oke, maksudnya murah banget saat ini gitu loh, ya. Kemudian Baby Doge dibuat dengan memanfaatkan BSC untuk menciptakan lingkungan yang kompatibel dengan Ethereum, memanfaatkan pertukaran secepat kilat BSC dan biaya minimal. Investor besar suka menaruh uang mereka di proyek stabil dan proyek kripto yang dihosting di BSC, biasanya menarik banyak perhatian dari investor kripto. Nah, last but not least, perlu dicatat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi dan Baby Doge mungkin hanya mengendarai gelombang lain dari bullish ya, bull run saat ini. Namun volatilitas di dunia kripto tidak dapat dihindari. Jadi investasikan dengan bijak hanya setelah do your own research. Jadi maksudnya teman-teman, ada sisi positif ya dan ada harapan. Apalagi nanti kalau udah reda ya tekanan jual ini, teman-teman, reda begitu kan. Yang namanya angin ribut kan ada masanya juga reda, teman-teman. Masa angin ribut terus selama berminggu-minggu ya. Begitu. Setelah udah reda nanti dan mulai naik dan Baby Doge juga terbang, itu ya siap-siap. Baby Doge, Dogecoin juga terbang, siap-siap Baby Doge juga mungkin. Sekarang aja semuanya merah babak belur, Baby Doge. Ya lihat aja nih, tenang-tenang aja nih. Apalagi kalau semuanya pada terbang semua. Apakah ini kira-kira mau jadi bagaimana nih? Apa kabar nanti kan gitu ya? Ini harganya memang masih sangat jauh ya. Kalau saya Indonesia kan misalnya IDR. Ya, teman-teman. Nah, tuh ya. 1 2 3 masih 4 di belakang 0. Jadi kalau misalnya kill for zero ya, berarti 10.000 ya, kali 2 berarti ini supaya 1 berarti 20.000 kali lipat dari sekarang. Waduh, mantep banget deh. Oke, teman-teman, begitu aja informasinya. Jadi mereka dari pihak CMC sementara tanda kutip memantau kok ini cepet banget ya, dipantau saking cepetnya ada apa. Nah, dan bagi mereka kalau memang hype-nya kenceng banget bisa nanti sama, setara atau bahkan ngalahkan Dogecoin, ya mungkin akan dipersandingkan atau bahkan mungkin disuggest kali ke Elon Musk. Ayo dong, ini lirik lagi, ini juga oke, kira-kira begitu. Wah, kalau memang seperti itu, widih, beruntunglah kalian yang udah ngambil di harga bawah sini maksudnya ini, teman-teman. Nah, ini nggak tahu tuh, apalagi di sini. Nah, di sini aja deh, gitu. Wih, nggak tahu tuh jadi apa itu nanti. Oke, teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya perkembangan tentang Baby Dogecoin. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas, selalu disclaimer on ya, selalu do your own research. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.